Ketika pagi mulai merekah di Portland, Oregon, dua jiwa muda merancang sesuatu yang lebih dari sekadar alas kaki. Phil Knight dan pelatihnya, Bill Bowerman, mendirikan Blue Ribbon Sports pada 1964. Dari bagasi mobil Knight, mereka menjual sepatu lari Onitsuka Jepang, menentang keraguan banyak orang. Misi mereka sederhana namun dahsyat, membuat sepatu lari yang lebih ringan dan nyaman. Bowerman bahkan bereksperimen di dapur rumahnya, memahat karet di cetakan wafel untuk menciptakan sol waffle ikonik pada 1972. Sol baru ini memberikan traksi luar biasa dan mengubah standar sepatu olahraga. Knight pun mulai bereksperimen dalam pemasaran. Konon ia mengumumkan bahwa 4 dari 7 pelari teratas di Trials Marathon 1972 memakai Nike. Meski sebenarnya 3 juara pertama bersepatu Adidas. Keberanian promosi ini membuktikan semangat ketekunan dan kreativitas awal Nike. Dari hal kecil di dapur hingga strategi berani di panggung dunia. Pitching awal itu menumbuhkan keyakinan sederhana. Kerja keras dan inovasi akan menyulut percikan kecil menjadi nyala. Blue Ribbon Sports akhirnya menjadi Nike Incorata dari nama Dewi Kemenangan Yunani. Pada 1971 menandai kelahiran merek yang kini dikenal di seluruh dunia. Inovasi menjadi udara yang dihirup Nike setiap hari. Sepanjang 1980-an dan 1990-an, iklan-iklan kreatif Nike berpadu dengan para bintang olahraga seperti Michael Jordan membuat perusahaan ini melesat menjadi pengecer sepatu atletik terkemuka di dunia. Salah satu terobosan visual terbesar adalah slogan Just Do It yang diperkenalkan pada 1988. Nyaris tak disadari, inspirasi frasa ini datang dari kata-kata terakhir terpidana mati Utah, "Let's do it." Pendiri agensi periklanan Dan Wieden mengenang, saat itu timnya cuma berpikir, ya, ini pas. Kalimat sederhana nan berani itu jadi semboyan universal, mendobrak keraguan demi meyakinkan dunia untuk terus mencoba. Di layar kaca, slogan ini tampil bersama para atlet tersohor, menumbuhkan keberanian dan semangat tak kenal takut. Titik terang lain muncul di lapangan basket. Tahun 1984, Nike berani mengontrak rookie bernama Michael Jordan. Keberanian ini berbuah manis. Sepatu pertamanya, Air Jordan 1, diluncurkan dengan harga $65 pada Maret 1985. Pada akhir tahun itu, lini Air Jordan meraup sekitar $100 juta, membuktikan kesuksesan sensasional. Padahal awalnya Nike hanya berharap $3 juta dalam 4 tahun. Kolaborasi kreatif Nike Jordan itulah yang melambungkan merek. Keberanian Jordan di lapangan disulap jadi kebutuhan gaya hidup yang dicintai semua umur. Kesuksesan tak lepas dari ujian. Pada awal 1990, Nike diterpa badai kecaman karena praktik pabrik di Asia yang buruk. Berujung protes global. Citra perusahaan sempat tercoreng. Penjualan pun tersentak. Namun Nike menunjukkan daya tahan dan adaptasi. Sejak 1992, Nike menyusun kode etik pabrik untuk menanggapi kritik, memulai perbaikan bertahap pada kondisi buruh. Pada 1996, mereka membentuk departemen khusus untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di pabrik mitra. Perlahan-lahan, ketekunan Nike menghadapi ujian itu membuahkan hasil. Media melaporkan bahwa perusahaan ini menjalani salah satu transformasi citra terbesar beberapa dekade terakhir. Nike mengambil nilai adaptasi dan ketekunan sebagai landasan. Dari gelapnya kontroversi, muncul komitmen baru demi tetap melayani atlet dan inovator di seluruh dunia. Kini Nike bukan hanya kisah lari atau basket. Ia menjelma ke segala lapangan dan olahraga. Kolaborasi terus dibangun. Di basket modern, LeBron James menjadi wajah utama. Nike menandatangani kontrak seumur hidup lifetime deal dengan LeBron,
terbesar dalam sejarah perusahaan. Penjualan sepatu bernama LeBron pun luar biasa. Pada 2015 saja mencapai sekitar 400 juta dolar. Nike menjual lebih banyak model sepatu LeBron daripada atlet manapun selain Jordan, menegaskan nilai kolaborasi dan loyalitas. Di tenis, Serena Williams bersinar bersama Nike sejak 2003. Dedikasi ini mendapat penghormatan unik. Di kampus Nike Oregon, berdiri Serena Williams Building seluas 1 juta kaki persegi berisi lapangan tenis, dinamai untuk mengabadikan kemitraan mereka. Di cabang lain, Nike mendukung Cristiano Ronaldo lewat lini CR7 serta mensponsori banyak tim dan acara besar. Perluasan tersebut semua tak lepas dari nilai kolaborasi, keberanian melompat ke cabang baru, dan kreativitas desain, seperti teknologi Flyknit, Nike Plus, dan inovasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan global. Dari lari lintas kota hingga turnamen dunia, Nike membawa pesan bahwa kerja sama dengan para juara dunia akan menyalakan semangat kemenangan bagi siapa saja. Hari ini Nike menjadi pemasok alas kaki atletik terbesar di dunia, dengan pendapatan tahunan mencapai 51,4 miliar dolar. Tahun fiskal 2024. Lini Air Jordan saja telah mencatat penjualan tahunan lebih dari 2,2 miliar dolar. Brand Nike dengan nilai merek puluhan miliar dolar masih menyala terang sebagai simbol inovasi. Slogan "Just Do It" terus berkumandang, mengajak setiap individu untuk tidak gentar mengejar impian. Nike menanamkan pesan, setiap orang adalah atlet kehidupan yang boleh gagal dan bangkit, selama tetap ketekunan, kreativitas, keberanian, dan kolaborasi. Dari kotak sepatu pertama di Oregon hingga panggung global saat ini, perjalanan Nike mengingatkan kita bahwa satu langkah berani bisa menyulut perubahan besar. Dalam refleksi puitis terakhir ini, mari kita gemakan semangat itu untuk diri kita sendiri. Seperti Nike menyulut titik putih dalam mimpi dan tekad kami, kita pun diminta menyalakan titik cahaya di dunia. Bukan demi sepatu, tapi demi semangat pantang menyerah. Just do it. Letakkan satu kaki di depan dan nyalakan titik putihmu sendiri.